Nah sekarang kita lihat ya, sudah berubah posisinya. Kalau teman-teman yang lain itu, olahragawan yang lain, pemain Persib yang lain, ada yang punyanya bisnis, kuliner kebanyakan. Terus udah gitu kalau enggak jadi asisten pelatih, jadi pelatih. Kenapa Kang Arif sendiri justru masuknya ke dunia pemerintahan? Karena kebetulan waktu itu juga mendapatkan pegawai negerinya setelah mengabdi hampir 5 tahun di Tangerang. Kebetulan ada tawaran untuk pindah kembali ke Bandung. Setelah pindah ke Bandung, akhirnya PNS-nya pun harus tetap dimutasi ke sini. Sukses terus nih berarti ya, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dia di Galeri Sepak Bola Indonesia. Mengarungi Liga Super Indonesia 2017, 18 klub resmi tanah air sudah berbenah dan mempersiapkan diri dengan aktivitas jual beli pemain. Klub-klub peserta Liga Super Indonesia musim ini semakin aktif melakukan perburuan pemain demi mempersiapkan diri mengarungi Liga Super Indonesia yang secara resmi akan dilangsungkan pada Maret mendatang. Namun justru ada beberapa klub besar tanah air yang tidak terlihat begitu agresif melakukan bursa transfer pemain. Salah satunya adalah klub ibu kota Persija Jakarta. Tercatat Macan Kemayoran secara resmi baru mengantongi nama Jeffrey Kurniawan dan Sandi Darmansute. Selebihnya masih terlihat pemain lama seperti Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan, juga Maman Abdurrahman. Saya pikir manajemen punya strategi khusus, taktik khusus untuk mungkin mendatangkan pemain yang baru atau mempertahankan pemain yang lama. Saya pikir mungkin ini juga salah satu strategi dari manajemen. Manajemen juga melakukan gerakan botan. Keterlambatan Persija Jakarta dalam mengincar pemain dapat dimaklumi karena sesuai peraturan yang ditetapkan oleh kepengurusan PSSI baru terkait pembatasan pemain yang diperbolehkan ikut bermain di setiap klub masih simpang siur. Salah satu dari regulasi tersebut adalah setiap klub hanya boleh menggunakan 2 pemain berusia di atas 35 tahun. Terkait hal ini, Maman Abdurrahman menjadi salah satu pemain yang terkena dampak akan regulasi pembatasan usia itu. Kalau saya boleh bilang sih, kalau usia ini jangan dibatasi karena siapapun yang masih mampu berhak untuk bermain. Dan kompetisi juniornya U21, U19, saya pikir itu udah ada. Tercatat sekarang ada 4 pemain Persija yang berusia di atas 35 tahun. Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan, Maman Abdurrahman, dan pemain asing asal Korea Hun Song-hak. Hingga sekarang mantan pemain Persib Bandung ini masih menunggu kepastian apakah dirinya salah satu dari 2 nama yang dicoret dari skuad Persija Jakarta musim ini. Sebelum kongres, manajemen Persija melalui Pak Ferry waktu itu telepon saya, menghubungi saya bahwa saya tetap dipertahankan di Persija. Tapi ketika kongres dengan adanya aturan, regulasi umur, bukan kemungkinan ya, sampai kabar yang saya terima dari medsos bahwa saya sama Sun Hak sudah tidak diperpanjang lagi di sana karena memang aturan itu gitu. Beralih dari ibu kota, PSM Makassar mulai menunjukkan keseriusan untuk Liga Indonesia 2017. Klub berjuluk Juku Eja itu memulangkan putra daerah pada sosok Zulkifli Syukur dan Hamka Hamzah. Keberadaan pemain syarat pengalaman ini diyakini akan semakin memperdalam kedalaman skuad yang dimiliki pasukan Coach Rene Albert. A good addition to have into our team, not only because he's a good player, but also it's another player with the feeling of Ewako. He comes from Makassar, and we're looking for those players. Sedangkan kesebelasan yang hampir 80% berisikan anggota Polri, Bayangkara FC, membuat sebuah gebrakan. Pemilihan skuad yang diterapkan oleh pelatih Simon McManamy berisikan barisan talenta muda berbakat tanah air. Hampir seluruh pemain yang membawa Indonesia juara pada gelaran Piala AFF U19 tahun 2013 serempak bergabung dengan tim ini. Selain itu, Bayangkara FC juga menghidupkan kembali harapan seorang Alvin Tuasalamoni untuk kembali berlaga di atas lapangan hijau setelah sempat mangkir lama dikarenakan cedera.
saya sih senang bisa terpilih jadi salah satu tim dari bagian dari Bayangkara FC dan mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik buat tim. Pasar pemain di Indonesia sepertinya semakin riuh, ditambah beberapa pemain asing juga sedang bernegosiasi dengan beberapa klub di Indonesia. Sebut saja Persib Bandung, Pangeran Biru dikabarkan sedang bernegosiasi dengan pemain yang pernah merumput di Liga Italia, Vitor Saba. Semakin menarik untuk ditunggu, klub mana yang berhasil merengkuh pemain bintang sehingga memperbesar peluang meraih trofi Liga Indonesia tahun ini? Kongres Tahunan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah rampung 8 Januari lalu. Berbagai rencana dikumandangkan kepada publik, salah satunya mengenai siapa bakal calon pelatih tim nasional Indonesia. Kerap hiasi pemberitaan, juru taktik asal Spanyol Luis Milla Aspas resmi menjadi arsitek anyar pasukan Garuda. Rupanya keseriusan PSSI untuk berkiblat ke sepak bola Eropa mulai ditunjukkan. Tiene un estilo definido, tiene un trabajo y un método, y ese método Lalu, siapakah sebenarnya Luis Milla? Seperti apa sepak terjangnya di dunia kepelatihan? Berikut sekilas perjalanan karir pelatih berusia 50 tahun. Milla diketahui memiliki pengalaman menyilaukan kala menukangi timnas usia muda Spanyol, di mana mantan punggawa Real Madrid dan Barcelona ini sukses membawa tim Matador U21 juara Piala Eropa pada 2011 lalu. Nantinya Milla bakal ditugaskan untuk melatih timnas senior dan U22 guna berlaga di ajang SEA Games 2017 di Malaysia. Dalam waktu dekat, pasukan muda U22 dijadwalkan akan bertolak ke Eropa untuk melakukan pemusatan latihan dan uji tanding. Luis Milla pun merasa terkesan menyimak sepak terjang skuad Garuda. Milla pun bersiap memulai pekerjaannya sejak 8 Februari nanti. Selain peramu taktik berpaspor Spanyol, Edi Rahmayadi selaku pemangku tahta persepakbolaan negeri ini telah siratkan lebih dulu 2 pelatih sebagai juru taktik timnas U19 dan U16. Untuk pelatih Garuda Muda, Edi letupkan 2 arsitek potensial, Indra Safri U19, sedangkan Fahri Husaini akan mengasuh pasukan U16. Merujuk gaji 1,2 miliar milik Alfred Riedel dalam 1 tahun, upah Milla diprediksi meningkat 3 kali lipatnya. Namun PSSI perlu mengingat, jaminan prestasi belum tentu diraih secara instan meski pelatih kelas dunia berbondong-bondong datang ke tanah air. Sepak bola Indonesia ibarat baru memulai dari titik nol. Segala pembenahan menyeluruh harus segera terlaksana, karena suatu hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Sebagai seorang muslim, bertamu ke rumah Allah, Baitul Mekah, segala doa akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah umroh merupakan panggilan, maka Allah menyenangi mereka yang mendatanginya. Niscaya bila berdoa dengan khusyuk dan ikhlas, maka apa yang diminta, insya Allah akan dijabah. Atas petunjuk itu, pesepak bola nasional Zulham Zamrun dan saudara kembarnya Zulfin Zamrun melaksanakannya pada waktu rehat kompetisi. Kesempatan tersebut dimanfaatkan pemain yang baru saja hengkang dari Persib Bandung dan memboyong seluruh keluarganya, sang ayah Haji Malik Zamrun, serta ibunda tercinta Haja Nur Ain. Kita keluarga semua diberikan umroh sama Zulham. Di sana nanti kita berdoa agar kepada Zulham dan Zulfin Allah berikan rahmat, kekuatan, kepintaran, kelincahan sehingga kembali dari sana mereka bisa tampil yang lebih bagus lagi di sepak bola gitu.
Alhamdulillah juga kami dari keluarga, terutama dari kedua orang tua, sangat bersyukur kepada Zulham dengan rezeki dari bola, selalu niatnya ke ibadah. Kepada Galeri Sepak Bola Indonesia, orang tuanya mengungkapkan momentum tersebut berkah dari Allah yang disalurkan melalui Zulham dan Zulfin atas hasil keringat di atas lapangan hijau. Terlebih Zulham yang baru saja membela tim nasional di ajang Piala AFF 2016. Dia bilang kalau dia sukses, dia akan naikkan orang tua haji. Gaji pertama itu udah daftar orang tua haji. Alhamdulillah itu sudah terlaksana 2 tahun kemarin. Lantas selama berada di Tanah Suci, doa apa yang diminta keridoannya kepada Sang Maha Pencipta? Yang pertama buat kami sekeluarga, dan yang pertama juga buat saya, Zulfin, dan adik saya Zulfan dan bersama tante. Kalau bapak sama mama saya, alhamdulillah mereka sudah haji dan hajah. Jadi mereka sudah kedua kali untuk ke Tanah Suci. Pada intinya, yang ingin saya meminta di sana, karir saya lebih baik, terus rezeki, terus membuka apa yang selama ini saya inginkan belum tercapai, mudah-mudahan, dan jodoh. Insya Allah kalau saya akan meminta untuk karir saya ke depannya. Insya Allah setelah saya balik dari ibadah umroh, saya sudah bisa menentukan di mana saya akan melanjutkan karir saya. Zulham sebelumnya sempat menjadi buah bibir supporter Persib Bandung terkait status kontraknya, sama halnya Zulfin. Dan kini keduanya masih berstatus bebas transfer jelang Liga Indonesia yang akan dihelat pertengahan Maret mendatang. Mereka berharap sepulang ibadah tersebut, sebuah keberkahan datang menanti. Semoga.